Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Silahkan KM dipimpin doanya ya, seperti biasa. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya. Dilihat dulu semuanya ke layar. Bagaimana kabarnya hari ini? Di sini ada yang sedang bersedih, Sedih. ada yang sedang marah, dan ada yang sedang berbahagia. Berbahagia. Cung yang sedang sedih, Cung. Sedih tidak diberi uang jajan. Cung yang sedang marah ada? Marah karena apa? Oh, enggak ada. Cung yang sedang berbahagia, Cung. Alhamdulillah, semuanya sedang berbahagia. Berikutnya dilihat dulu kanan, kiri, depan, belakang, siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah ya, hadir semua. Berarti tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, apalagi alfa. Nah, sebelum dilanjutkan, silakan semua berdiri. Kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional. Ya. Kan lagunya yaitu Garuda Pancasila. Lalu kita sepakati dulu nih, ada yang namanya kesepakatan kelas, sikap saat belajar. Ini penting. 3 poin: mendengarkan saat guru menjelaskan, mengangkat tangan sebelum berbicara kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Lalu izin dulu pada saat ingin ke toilet. Ya, silakan. Ini kita sepakati ya. Sepakat tidak? Supaya lebih siap untuk belajar, Bapak punya sebuah ice breaking. Ini juga sama bernyanyi, berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Jadi tentang apa sih ini? Nah, tentang rantai makanan, tapi nadanya menggunakan nada menanam jagung. Kita ikut saja lihat ke depan. Ayo kawan kita belajar memperhitungkan rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan kita belajar memperhitungkan
rantai makanan. Materi apa yang sudah dipelajari sebelumnya? Cahaya dan bunyi. Itu di bab 1 ya. Kita beranjak ke bab 2 yaitu tentang nanti rantai makanan. Ya, tentang rantai makanan. Kemarin kalau cahaya itu kita melihat cahaya dengan menggunakan apa? Menggunakan mata. Kalau mendengar bunyi menggunakan apa? Itu sudah ya pada bab 1 kemarin. Nah, tujuan pembelajarannya pada hari ini yaitu nanti kalian akan dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Juga nanti kalian akan dapat mengidentifikasi perannya apa sih di rantai makanan itu. Nanti ada produsen, konsumen, lalu ada pengurai, ya peran-perannya seperti apa. Lalu yang terakhir nanti kalian akan bisa membuat sebuah rantai makanan, ya, membuat sebuah rantai makanan. Ini tujuan kita pada hari ini. Nah, dapat dilihat ini adalah ekosistem. Ada yang bisa membaca, membantu Bapak membaca ini? Boleh. Almira, coba ekosistem itu apa sih? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik yang beranggotakan makhluk hidup dan komponen abiotik yang isinya makhluk hidup tidak hidup. Contoh, ekosistem sawah, ekosistem pantai, ekosistem air tawar, ekosistem padang rumput dan lain-lain. Baik, terima kasih Almira ya. Di sini ekosistem adalah hubungan timbal balik dari yang hidup dan yang tidak hidup. Ada di sini itu ada biotik ya, ada abiotik dan ada biotik. Ya. Biotik itu adalah komponen yang apa? Hidup, tak hidup? Hidup. Contohnya apa? Hewan, manusia, tumbuhan. Apa lagi? Ada lagi sudah? Ya, itu cirinya hidup adalah kita dapat bernafas. Betul. Nah, sedangkan kalau yang abiotik contohnya apa? Ya, ini ekosistemnya. Kalau yang abiotik itu yang tidak hidup, yang ada di ekosistemnya apa? Meja. Kalau di sini meja ya. Kalau di sini ada meja, ada buku, betul. Kursi dan lain sebagainya yang tidak hidup, berarti yang tidak bernafas. Kalau di alam ada batu, ya, ada gunung, ya. Ada apa lagi? Angin. Kalau yang bercahaya apa ini? Matahari. Itu yang tidak hidup, ya, yang tidak bernafas. Kita lanjutkan. Coba di sini ada hewan apa aja nih? Ada gajah, ada rusa, oh ada elang, jerapah, singa ada, di belakang ya? Oh ini ada singa, apa lagi? Ikan. Kalau tumbuhannya ada apa aja? Pohon, ada rumput. Badak ada? Oh ada badak. Ya. Kudanil. Ya, kudanil. Pinter naon nih. Ini ada apa ini? Matahari. Ya. Apa lagi? Awan. Apa lagi? Rusa udah belum? Oh udah. Nah, tadi kita berbicara tentang biotik abiotik. Kalau matahari ini apa tadi? Biotik abiotik? Abiotik. Kalau awan? Abiotik. Berarti ada tanah juga di sini ya. Tanah. Kalau gajah? Biotik. Rusa? Nah, otomatis yang hewan itu pasti biotik. Ya karena makhluk hidup. Nah, ada yang bisa bantu laki-laki? Coba Rafli dibaca. Setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah,
Kasih ngerti ya. Jadi makhluk hidup ini saling ketergantungan. Ya, pasti saling ketergantungan. Contohnya, kita atau tumbuhan itu memerlukan matahari untuk bisa hidup. Soalnya tumbuhan ini berfotosintesis. Hewan pemakan tumbuhan juga butuh pohon atau tanaman. Ya, untuk apa? Untuk makan. Hewan karnivora pun sama, pemakan daging, butuh hewan yang lebih kecil untuk bisa dimakan. Jadi semuanya saling ketergantungan. Kalau ada salah satu saja yang hilang, pasti tidak akan berjalan dengan baik ya dalam kehidupan ini, pasti, karena semuanya akan mati kan? Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Di buku dapat dilihat di halaman 41. Coba dibuka bukunya. Ini gambarnya Bapak ngambil dari buku juga. Bapak ambil dan Bapak 42-nya ya. Nah, Bapak ambil sama ya. Jadi lihat di situ. Coba kelompok ini dibaca percakapannya. Ada yang mau? Nah, Sarah boleh. Lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Sebelahnya? Lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu laba-laba jadi kelaparan. Nah, di sini memang bagus ya. Niatnya si ini yang berambut lurus ini, anak laki-laki ini. Lihat belalang ini mau dimakan katanya. Dimakan sama laba-laba. Akan aku selamatkan, niatnya bagus. Dia mau menyelamatkan belalang, tapi kata yang satunya yang rambutnya ikal, katanya bagaimana nanti dengan si laba-laba ini ya? Nanti si laba-laba ini jadi tidak bisa makan, jadinya apa? Kelaparan. Kalau tidak bisa makan, otomatis laba-labanya meninggal ya, mati ya, akan mati. Jadi kita jangan sampai mengganggu ekosistem yang ada di alam. Biarkan saja, memang si belalang ini makanan alaminya si laba. Biarkan saja. Nah, ini kita nyambung nih dengan tadi rantai makanan. Apa sih rantai makanan? Rantai kan seperti yang dibentuk ya, jadi melingkar. Ya, jadi saling ketergantungan gitu ya. Itu jadi disebutnya sebagai rantai, hubungan memakan dan dimakan. Nah, di sini ada contoh ekosistem di mana ini? Ada ular, ada elang, ada padi. Di mana biasanya? Di sawah, betul. Nah, di sini ada padi. Ya, jadi kita ini mulainya itu kalau rantai makanan kita mulai dari tumbuh-tumbuhan atau produsen. Ya. Di sini ada produsen. Produsen itu sudah pasti tumbuhan. Ya, sudah pasti tumbuhan. Di sini padi berarti sebagai produsen. Padi biasanya dimakan oleh tikus di sawah. Nah, tikus ini berperan sebagai konsumen satu atau konsumen tingkat pertama. Biasanya hewan pemakan tumbuhan atau apa? Herbivora. Si tikus ini biasanya juga dimakan oleh ular sebagai konsumen dua. Ya, konsumen dua. Pak, ini konsumennya ada 3, boleh 4, boleh. Ya, karena di sini di sawah ini dicontoh gambarnya hanya ada ular dan sampai ke elang sebagai konsumen 3 atau konsumen paling akhir di sini di sawah puncak. Maka konsumen di sini adalah ada 3 harusnya. Ya, ada 3. Nah, si elang ini kok bisa mati? Bisa. Tapi biasanya si elang ini matinya itu biasanya karena penyakit atau hal lain. Ya, karena tidak ada pemangsa alami dari si elang ini. Apalagi dia bisa terbang. Jadi tidak ada pemangsa alami. Memang betul-betul mungkin pada saat sedang dia kecil mungkin dimakan oleh hewan lain ya, ular, pohon bisa. Tapi kalau sudah besar elangnya itu jadi pemangsa puncak. Susah ada hewan yang bisa memakan. Nah, biasanya kalau si elang ini mati itu diuraikan oleh pengurai. Biasanya ada jamur. Ya, jamur itu
bisa dilihat sebenarnya kalau kalian makanan kalian sudah lama tidak dimakan suka ada campurannya yang putih-putih itu ya. Tuh itu biasanya jamur seperti itu, lama kelamaan akan lapuk dan kembali lagi menjadi tanah. Bahkan si bangkainya ini bisa jadi sebuah pupuk alami supaya tanamannya juga jadi subur. Jadi balik lagi ya, si pupuk ini buat tanaman dimakan lagi terus berputar. Itu adalah sebuah rantai makanan. Makanya diputar seperti lagi. Kita lanjutkan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya terkait rantai makanan. Supaya lebih jelas, mari kita saksikan video berikut ini terkait rantai makanan. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang rantai makanan. Topik pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Komponen rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah rumput, padi, dan lain-lain. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Konsumen dibagi menjadi konsumen primer atau konsumen tingkat 1, konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, dan konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Konsumen primer atau konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen sekunder. Konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah karnivora atau pemakan daging. Yang ketiga adalah konsumen tersier. Konsumen tersier atau konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Contoh konsumen adalah tikus dan ular. Komponen yang ketiga adalah pengurai atau decomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contohnya adalah jamur dan bakteri. Adapun contoh rantai makanan adalah sebagai berikut. Padi menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut produsen. Tikus memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi. Di sini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Elang adalah hewan pemangsa atau predator. Elang memakan ular untuk mendapatkan energi. Di sini, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati lalu diuraikan oleh jamur dan bakteri sehingga menghasilkan nutrisi yang akan digunakan kembali oleh tumbuhan.
Jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai. Di sini ada tulis sedikit tadi itu di video tadi memperjelas ya supaya kalian lebih jelas lagi terkait dengan materi pada hari ini. Kuisnya itu tebak gambar. Nanti ini termasuk produsen, konsumen atau pengurai. Siap ya? Gambar pertama. Produsen, konsumen, pengurai. Produsen. Ini apa ini gambar? Coba gambar berikutnya. Ini gambar apa? Jamur ya, jamur termasuk ke dalam pengurai. Kita. Satu lagi. Ini konsumen. Ya, ini gambar hewan apa? Hiu. Hiu ini termasuk ke dalam konsumen. Nah, ini contohnya ya. Di hewan laut ini ada fitoplankton, ada zooplankton, ikan kecil, ikan besar, lalu terakhir paus bergigi. Ya, ini fitoplankton ini termasuk ke dalam produsen tingkat 1. Ya, jadi tumbuhan-tumbuhan kecil yang ada di laut kayak rumput laut, ya tumbuhan-tumbuhan kecil yang ada di laut tumbuh-tumbuhannya. Lalu dimakan oleh hewan-hewan kecil juga, zooplankton, misalkan udang, cumi-cumi, ya dan lain sebagainya yang hewan-hewan kecil. Lalu dimakan lagi oleh ikan-ikan kecil tadi. Ya, ikan kecilnya kalau di laut kan nggak kecil juga ya, lumayan kan, lumayan ukurannya. Lalu dimakan lagi oleh ikan yang lebih besar. Nah, ini zooplankton tadi adalah konsumen tingkat 1. Ya, ini kan pemakan tumbuhan. Lalu ikan kecil ini sebagai konsumen tingkat 2. Ikan besarnya konsumen tingkat 3. Lalu terakhir si paus ini konsumen tingkat 4. Jadi tidak terbatas ya, hanya 2 atau 3 saja, bisa 4 bahkan bisa 5. Bahkan setelah ini nanti ada yang namanya jaring-jaring makanan. Ya. Lalu si paus mati diuraikan oleh pengurai. Ya, jamur ini. Lalu setelah diuraikan jadi pupuk kembali untuk pupuk tanah. Itu ya. Nah, Bapak sudah membagi kelompok. Kemarin itu ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah dibagi juga ketua kelompok dan anggotanya ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan RKPD-nya. Di sini ada soal yang harus kalian kerjakan dan kalian buat. Kelompok 1, kelompok 2, guntingnya sudah disuruh kemarin ya. Gunting dan temnya untuk menempel. Silakan tugas-tugasnya sudah dibagi juga. Yang ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang menulis. Silakan, siapa yang gunting? Nah, ini biar cepat. Ini ada yang dibuat aja langsung. Ya. Nah, ini ada yang nulis mana? Tukang nulis mana? Nah, ini udah apa? Konsumen udah. Nulis apa lagi? Sudah konsumen. Nulis lagi oke. Udah. Tadi banyak. Tulis berarti topik. Siap tugas ini siapa? Nah, yang tugas gunting siapa? Oh, gunting. Tinggal siapa? So, biar cepat guntingnya. Ini Bu buat ini. Ini kertas besar. Gambaran dari makanan ini. Di sini lagi buatnya. Yang di sini ditempel. Ini berarti ekosistem apa ini? Sawah, sistem sawah. Boleh sistem dulunya. Ini punya video punya. Oke, spidol boleh. Hijau. Bisa nggak pakai hijau? Merah. Sini, ya, betul masuk. Jamur sini. Ya, sini.
ada yang nempel nanti. Nah, urutannya harus betul ya. Dari mulai produsen tingkat 1 dulu, nih ada contohnya kan kayak gini. Nah, itu di buletin itu. Spidol. Oh, ular masuknya kemana? Nah, ular. Di sini ini mah yang itu gitu. Ini aja. Ini udang kemana? Produsen konsumen. Nah, udang. Kalau hewan di sini masuknya. Tumbuhan di sini. Lalu ini jamur-jamuran di sini. Oh. Ini mau dibikin sih. Gak usah dibuat di sini yang tempel. Yang kalau udah digunting tempel langsung. Ada yang tugasnya nempel nanti tulis sini. Yang itu ya. Nah, ini juga. Nah, ini juga hewan-hewan masuknya. Loh. Produsen berarti tuh tumbuhan masukin di sini. Mulai jamur, iya. Berarti ular, apa lagi? Hewannya. Ini laut. Tulis. Yang penting ada yang nempel. Nah, dulu jangan segini. Pada rapuh ini. Ya. Oh, biar cepat bagi-bagi tugas. Cepat. Apa dulu berarti? Produsen dulu sebelah sini nih. Produsen dulu. Ini berarti sama ya. Ekosistem sawah. Sok tulis dulu sini yang ini siapa? Sok bagi-bagi kalian. Ini ekosistem sawah. Ekosistem sawah. Kalau ini ada harimau berarti ekosistem. Ekosistem apa? Di mana harimau? Adanya di mana? Enggak, adanya di mana hidup? Darat di mana biasanya? Ini kota. Ayam, berarti ayam di berarti ekosistem hutan. Tulis dulu di sini. Ekosistem hutan, sok. Ekosistem hutan. Ekosistem yang dari ekosistem hutan. Tulis ini ekosistem sawah. Produsen dulu di sini, produsennya. Ini udah tempel ya? Ini dimakan apa? Kelinci di sini. Itu ya, itu laginya mana? Nempel siapa? Kalau ada udang, ada ikan ekosistem. Di mana? Adanya di mana? Di ekosistem. Laut. Terus dulu sini Oke, ini ekosistem laut. Oh, ada yang itu bagus. Oke. Yang nempel mana? Leman dulu lah. Tumbuhan dulu mana tumbuhan? Ini pitok lapor. Ini dulu. Untuk leman ya, leman. Udah selesai, tinggal ini. Langsung nanti ada yang nulis nih bahwa tumbuhannya berarti maksudnya produsen. Tulis produsen di bawah. Ini leman banyak nih, lihat spot. Nah, bukan leman. Lemannya, ambil leman. Leman. Biar cepat. Tidak usah semua ini lah. Bukan dulu di mana? Sip. Jadi setelah ini dimakan apa ini? Nah, mereka di mana posisi dan sok? Bukan mana? Ini makan udang, makan dia. Ini mana? Judulnya ekosistem
yang nempel ini mana nih? Oh, ini kasih dulu nih. Bunda Dodik. Oh, kasih Bunda Dodik. Oh, bantuin. Gila, bantuin kartu. Ya. Oh, itu dulu. Terakhir. Ini tinggal kasih nama. Tahu ini? Nah, ini presentasi ini. Ya. Enggak usah. Ini aja langsung. Tinggal kasih nama ini. Kasih nama desain. Ini namanya apa sebenarnya? Jadi konsumen ini apa? Nah, konsumen cakup. Ini apa? Produsen ini ikan dua. Oh, ikan kedua. Yang kasih nama bawah-bawah. Ya, boleh segitu aja. Ini ya. Nanti berarti yang menjelaskan 13 langsung sebagai konsumsi dimakan oleh si kuda sebagai konsumsi. Segitu aja makanan dulu. Cuma panjang lebih panjang. Buat namanya ini guys. Nah, ini namanya. Berarti ini sebagai apa? Masker ini. Tulis. Itu di mana? Sini kan? Ini sini. Konsumen berapa berapa? Kasih nama bawahnya produsen yang mana konsumen satu. Yes, betul. Hasil kelompok produksi. Jadi ke depan kita tinggal yang megang satu. Majunya kan semua juga boleh. Ya, majunya boleh semua di sini. Boleh 2 orang boleh. Maju semua nggak apa-apa. Jadi bukannya boleh kalau lebih nunggu yang lain. Kelompok 1 sudah hampir beres nih. Kelompok 2. Kelompok 2 juga sebentar lagi. Yes, pakai panah ya. Panah jangan lupa. Ya. Boleh tulis. Yang majunya semua yang begitu siapa?
menjelaskan satu orang ya. Satu orang. Menjelaskannya nanti satu orang. Bajunya semua boleh. Apa? Ada yang memegang. Apa? Ya. Ditunggu yang lain, ada satu kelompok lagi yang belum selesai ya. Belum selesai. Perkenalan dulu nanti. Dari kelompok berapa dan ekosistem apa yang dibuatnya ya. Ini tidak bisa dituliskan ini yang itu jauh. Kamu dari kelompok kedua presentasikan hasil kerja kelompok satu, yaitu tentang ekosistem rantai makanan, ekosistem terus kembali manusia sebagai konsumen biasa makanan itu sebagai konsumen tingkat selesai. Satu selesai. Sudah selesai semua? Ya, nanti teman-teman yang lain dapat menilai ya hasil kerja kelompoknya apakah betul susunan rantai makanannya ya. Mau dari kelompok berapa dulu nih? Kelompok satu dulu ya? Boleh, silakan kelompok satu untuk maju ke depan. Semuanya perhatikan, dilihat. Nanti betul tidak urutan rantai makanannya yang dibuat oleh kelompok satu. Silakan di sini ya, sini biar ke tengah sini. Boleh didorong lagi, maju lah, nggak apa-apa sok biar maju. Tapi simpen dulu itu di sini, nggak apa-apa. Sebelah sini, maju juga. Sini sampai kenalan dulu. Silakan. Semuanya perhatikan yang lain perhatikan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ketua dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang saya kerjakan di sini tentang ekosistem hutan. Yang pertama, Perhatikan ada ya. wortel. Wortel itu suka tumbuh di pesawahan. Si wortel suka dimakan oleh wortel itu produsen. Dan wortel suka dimakan oleh kelinci. Kelinci konsumen tingkat 1. Kelinci juga suka dimakan oleh serigala. Serigala konsumen tingkat 3. Dan serigala suka dimakan oleh harimau. Harimau konsumen di tingkat 3. Ketika harimau mati, dia tidak akan dimakan oleh seseorang. Dia akan mengurai dengan jamur. Bertumbuhlah jamur. Jadi di setiap semua hewan akan terjadi saling memakan. Jika seperti tingkat 3 atau tingkat 4 yang paling besar, itu tidak akan dimakan oleh hewan-hewan lain, tetapi akan menjadi jamur atau penguraian. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tepuk tangan. Dilihat dulu, betul tidak apa yang dikerjakan oleh kelompok pertama? Betul. Betul ya, urutannya sudah betul. Ya, betul ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan bagus ya, penyampaiannya bagus. Silakan. Dulu berikutnya kelompok 2 dulu atau 3 dulu? 2. Boleh, silakan maju semuanya. Seperti tadi ya, kelompok 1. Silahkan perkenalkan dulu kelompok berapa, lalu ekosistemnya apa, baru jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
satu. Lalu si belalang Belalang dimakan lagi oleh konsumen 2 yaitu kodok. kodok. Lalu si kodok Konsumen 2 kodok dimakan oleh konsumen 3 ular. ular. Lalu Konsumen 3 ular dimakan oleh konsumen 4 atau yang terakhir elang. Lalu si elang dimakan lagi nggak? Tidak, Ya, kenapa? karena elang adalah puncaknya. Konsumen puncak. Ya. Kalau elangnya mati, Elangnya mati akan menjadi jamur. nah, diuraikan oleh si jamur. Nanti hasil uraiannya jadi apa? Jadi pupuk Pupuk untuk siapa? untuk si daun. Untuk si daun. Nah, dilihat semuanya, apakah urutan yang dibuat oleh kelompok 2 sudah betul? Sudah betul ya? Betul, dari mulai produsen sampai konsumen akhir. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kembali. Terakhir, kelompok terakhir. Silakan maju ke depan. Perkenalan, lalu ekosistem apa? Ya, ekosistem apa lalu boleh jelaskan. Sok, silakan. Siapa yang jadi ketuanya tadi menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ekosistem laut. Oh, ekosistem laut. Baik, silakan. Pertama, fitoplankton. Fitoplankton adalah produsen, terus dimakan oleh konsumen 1 yaitu udang, Udang, lalu dimakan lagi oleh ikan tuna konsumen 2, lalu dimakan lagi oleh singa laut konsumen 3, lalu si ikan laut apa? Singa lautnya singa lautnya sebagai konsumen puncak. Ya, kalau mati diuraikan oleh siapa? oleh bakteri. Oleh bakteri. Hasil uraiannya jadi apa? Jadi fitoplankton. Jadi pupuk untuk si fitoplankton. Tutup silakan. Dari kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu, dilihat dulu. Apakah urutannya sudah benar? Benar. Benar ya, baik. Ya sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk kembali. Kembalikan lagi. Nah, dari yang kalian buat dan kalian sampaikan di hasil kerja kelompok tadi juga sudah kita saksikan sendiri, ya. Apa yang dibuat, apa yang disampaikan oleh kalian itu sudah benar terkait dengan rantai makanan. Baik itu produsen, lalu ada konsumen dari mulai tingkat 1, 2, 3, bahkan ada sampai tingkat 4 puncak. Itu diuraikan juga oleh namanya pengurai, ada bakteri, ada jamur. Ya, itu sudah baik, sudah benar sesuai dengan apa yang diharapkan tadi di tujuan pembelajaran. Maka kalau ada soal nanti evaluasi terkait dengan rantai makanan, ya kalau kalian memperhatikan dengan baik, insya Allah nanti kalian akan bisa mengisi soalnya dengan benar. Ya pasti itu ya. Silahkan dikumpulkan dulu hasilnya tadi, supaya di mejanya tidak banyak. Di kelompok 2, lalu ada kelompok 3. Bukan, biar tidak ini di mejanya. Nah, tadi juga yang disampaikan sudah baik ya, penyampaiannya sudah baik. Nanti dicoba juga yang lainnya, coba
coba menjelaskannya. Lalu Bapak punya soal evaluasi sekitar 5 soal. Insya Allah kata Bapak juga, kalau misalkan kalian memperhatikan dengan baik, pasti kalian bisa mengisinya. Silakan diberi nama kelas. Beri nama satu lagi. Kurang cukup. Silakan diberi nama lalu diisi. Oh belum? Nih, beri nama Alwi. Silahkan kerjakan soalnya. Dilihat lagi. Jangan terburu-buru, waktunya masih panjang. Iya, betul. Lihat dari sini. Oke, kalau masih ada waktu, kita coba periksa sama-sama ya hasilnya. Nah, masih ada waktu, silakan. Namanya jangan lupa. Yang sudah selesai, nanti ditukar temannya ya. Kita periksa sama-sama. Nanti nunggu dulu temannya yang belum. Ya, tunggu dulu temannya yang belum.
Ada yang belum, Cum? Cum, lanjutkan, masih ada waktu. Silakan. Kalau yang kelompoknya sudah, boleh ditukar antar temannya. Ditukar antar temannya. Kalau ada yang belum, tunggu temannya yang belum. Sudah, kelompoknya ditukar, sudah. Dah, ini satu lagi ya, satu kelompok lagi dulu. Satu kelompok lagi ada temannya yang belum. Kita bahas sama-sama. Tadi mulai nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sudah, Neng? Nah, kalau sudah cukup. Ya, asal jangan sama sendirinya. Baik, sudah semua ya? Sudah semua. Nomor 1. Ini ada gambar sebuah rantai makanan. Ini ekosistem sawah. Soalnya berdasarkan gambar di atas, mana yang merupakan konsumen tingkat kedua? Rumput itu berarti masuknya produsen, dimakan oleh belalang. Belalang konsumen tingkat 1. Si belalang dimakan oleh si katak. Ya, sebagai konsumen tingkat 2. Berarti konsumen 2-nya adalah katak. Kalau betul, betulkan. Kalau 3-nya berarti siapa? Ular. Keempatnya? Yang kedua, gambar nomor 1 dari gambar di atas berarti ya, dari rantai makanan di atas. Gambar nomor 1 pada rantai makanan di atas disebut apa sih nomor 1 itu? Produsen. Karena gambarnya gambar apa itu? Rumput. Ya, rumput itu sebagai tanaman. Tanaman biasanya disebut sebagai produsen. Berarti betul. Nomor 2 jawabannya adalah A, produsen. Yang betul-betulkan. Yang salah disilang. Ya. Kita lanjut ke nomor ketiga. Gambar nomor keempat berarti masih gambar yang ini ya, gambar yang ekosistem rantai makanan yang di atasnya ya. Gambar nomor 4. Nomor 4 itu gambar apa? Harimau. Harimau kalau diurutkan dari rantai makanan di atas termasuk ke dalam apa? Konsumen tingkat 3. Betul ya, konsumen tingkat 3. Karena kalau yang kesatunya itu adalah kelinci, yang kedua serigala, yang ketiga baru harimau. Betul, berarti konsumen tingkat 3 yaitu C. Ya, C ya. C, silahkan betulkan. Kita lanjut ke nomor keempat. Nomor 4 itu berdasarkan gambar di atas, paus bergerigi disebut sebagai apa? Konsumen tingkat 4. 1 zooplankton, 2 ikan kecil, 3 ikan besar, keempat paus bergigi. Ya. Berarti D ya jawabannya ya. Konsumen tingkat 4. Nomor 5. Nomor 5 di situ ada tabel nama makhluk hidup dan posisi rantai makanan. Ada pasangannya yang mana sih yang betul? Fitoplankton produsen betul enggak? Betul. Berarti nomor 1 dipilih. Nomor 2, paus bergerigi adalah konsumen 1. Salah. Berarti jangan dipilih
ikan kecil adalah konsumen tingkat 2. Betul, berarti 1 dan 3. Nomor 4 sekarang. Ikan besar masuk konsumen tingkat 3 katanya. Betul nggak? Betul, berarti 1, 3, 4. 5, lihat tuh 5-nya. Zooplankton adalah pemulai, betul nggak? Nah, berarti yang betul adalah nomor 1, terus 3 dan 4. Berarti apa? B. Ya, silakan dihitung betulnya ada berapa. Nanti Bapak absen. Ya. Dari mulai absen pertama sampai betulkan dulu betulnya berapa, salahnya berapa. Silakan. Sebutkan aja sama yang memeriksanya nanti. Sudah? Sudah? Silakan dihitung dulu, nanti Bapak panggil namanya. Silakan sebutkan betulnya berapa, salahnya berapa. Fadli betul berapa? Betul 5, salahnya 0. Berarti 100 si Fadli. Tepuk tangan buat si Fadli. Hasil sendiri? Fadli hasil sendiri. Ya. Aldi mana? Aldi betul berapa? 5. Betul 5. Salahnya? Gak ada salahnya ya. Berarti nilainya 100 buat AA Albi. Ya, tepuk tangan buat AA Albi. Hasil sendiri Albi. Hasil sendiri. Almani betul berapa? Betul 2. Salah 3. Berarti nilainya 50. Tidak apa-apa ya Almani ya. Nah, lalu ada Almira betul 5, salahnya nggak ada, berarti 100. Tepuk tangan buat Almira. Lalu Alia mana Alia? Betul berapa? Betul 4, salah 1, nilainya 90. Tepuk tangan buat Alia. Apa-apa. Aulia. Mana Aulia? Oh, berapa betul? Betul 4, salah 1, nilainya 90. Tepuk tangan buat Aulia. Azka. Betul 5, salah 0, nilai 100. Tepuk tangan. Lalu Bilal. Betul 5, nilai 100 Bilal. Haidar berapa? Betul 5 Haidar, nilai
Betul 3, salah 2, nilai 70. Sabik? Sabik betul 5. Nilai 100. Di bawah sabik ada Sarah, nilai berapa? Betul berapa? 5, nilai 100. Keke. Keke? Benar 4. Benarnya 4, nilai 90. Di bawah Keke ada Satria. Benar 5. Betul 5, nilai 100. Satria sudah sendiri. Terakhir ada Azriel. Betul 4, nilai 90. Nah, di sini supaya ada patokan, jadi si KKM-nya itu diterapkan 70 ya. Tapi tadi yang di bawah 70 ada 2 orang di kelas ini masih belum mencapai target. Tapi mudah-mudahan nanti dengan adanya remedial ya nilainya bisa mencapai KKM ya, bisa memenuhi kriteria. Tapi dari jumlah siswa 19 orang masih ada 2 orang yang masih belum mencapai target ya. Jadi nanti belajar lagi lebih giat gitu ya, lebih memperhatikan lagi supaya pelajarannya dapat menyerap dengan baik, dapat diterapkan dengan baik. Ayo silakan dikumpulkan hasilnya. Yang sudah diberikan ya. Silakan dikumpulkan hasilnya. Baik, dari 19 orang masih ada 2 orang, tapi menurut Bapak dari secara keseluruhan itu 95% semuanya sudah mencapai target dari tujuan pembelajaran. Insyaallah yang 2 juga insya Allah mengikuti lah ya setelah adanya remedial. Nah, kita beranjak ke kesimpulannya. Sudah belajar apa hari ini? Terkait dengan rantai makanan ya. Rantai makanan itu berasal dari ekosistem. Ya, ekosistem itu di dalamnya ada apa aja tadi? Ada yang hidup namanya apa? Biotik atau biotik? Biotik. Ya, dalam ekosistem itu ada hubungan timbal balik antara biotik yang hidup dengan abiotik yang benda mati. Ya, biotik contohnya ada tadi apa? Kalian tadi? Ada manusia, hewan, tumbuhan. Kalau yang abiotiknya? Buku, meja, kalau di sini kursi. Apa yang tulis? Ya, banyak pokoknya cirinya yang hidup itu biasanya bernafas. Kalau yang tidak hidup, ya berarti tidak bernafas. Matahari tidak bernafas, tanah juga tidak bernafas. Takut mulutnya namun tanah bernafas tidaknya kayaknya ya bahaya. Jadi yang ada abiotik dan biotik, ada yang hidup dan yang tidak. Nah, di dalam ekosistem ada hubungan timbal balik. Ya, hubungan memakan dan dimakan yang dinamakan sebagai rantai makanan. Ya, tadi di rantai makanan ada beberapa ekosistem. Ada ekosistem sawah, laut, hutan, banyak dan lain sebagainya. Ada di gunung pasir mungkin ya. Ya kan tempatnya berbeda. Ada gunung. Ekosistem apa lagi? Ekosistem kolam ikan ada? Ada. Ya bukan terbatas hanya di hutan.
laut, gitu ya. Tapi juga banyak. Ada juga kalau misalkan kita pergi ke sungai, berarti ekosistem sungai. Di sungai ada apa aja? Ya ada air jelas, ada ikan, ada buaya di sungai. Adanya kalau sungai-sungai Amazon atau sungai-sungai yang besar pasti ada, gitu ya, pasti ada. Gitu. Nah, di dalam rantai makanan ada di situ tumbuhan. Tumbuhan itu biasanya berperan sebagai apa? Produsen. Nah, si produsen ini biasanya tumbuhan. Ya, daun, jagung, padi, pokoknya tumbuhan. Lalu si tumbuhan dimakan oleh konsumen. Satu biasanya pemakan apa? Herbivora atau pemakan tumbuhan. Apa herbivora? Sapu. Sapu, Tikus. jerapah, tikus, Hah? Sapi. Ya. Nah, jadi pemakan tumbuhan. Ya, pemakan tumbuh-tumbuhan yang biasa makan. Lalu dimakan lagi oleh konsumen tingkat 2. Ya, yang lebih besarnya ular. Si ular dimakan lagi oleh elang. Ya, elangnya konsumen puncak biasanya tidak ada yang memangsa, lalu mati dan diuraikan oleh pengurai. Biasanya adalah jagung. Nah, itu ya kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Alhamdulillah semuanya terlihat sudah paham, ya sudah paham terkait dengan materi hari ini. Ada pertanyaan? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ada yang sedang ngantuk? Ada yang sedang sebelut? Mungkin tidak diberi uang jajan? Ya. Jadi tadi diperkuat ya, ada yang penjelasan dari Bapak, ditambah juga ada dari video pembelajaran, juga tadi ada lagunya ya, ada lagunya juga. Jadi insya Allah akan lebih terap, akan lebih paham terkait dengan materi pada hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Betul? Ada pertanyaan kan ini? Belum ditutup. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk besok setelah pembelajaran rantai makanan hari ini, kita akan belajar materi tentang jaring-jaring makanan. Jangan lupa belajar dulu juga terkait dengan apa sih jaring-jaring makanan. Nah, nyambung setelah rantai ada jaring. Bedanya apa sih rantai dengan jaring? Sudah jelas, jaring itu bakal lebih besar daripada rantai. Nah, silakan sebelum selesai A.A. Rafli sebagai KM di doa dulu dalam hati, dipimpin oleh KM-nya A.A. Rafli. Silakan. Teman-teman, iya. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini mungkin cukup ya. Ditutup dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.